Mengaku bahwa udara yang buruk menyebabkan pasien ISPA bertambah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dalam raker di DPR bahwa udara buruk akhir-akhir ini berdampak pada warga. Menkes menjelaskan beberapa partikel mikro bisa masuk hingga ke paru dan menyebabkan infeksi. Infeksi paling banyak diderita karena polusi udara adalah ISPA, asma, pneumonia, PPOK atau semacam pneumonia pada kadar kritis. Kita memonitor kejadian ISPA di Jabodetabek, kita lihat angkanya seperti ini emang naik. Jadi dengan demikian, tapi balik lagi karena sumbernya nggak di kita hanya menyampaikan ini aja ke Kementerian KLHK untuk bisa ditindaklanjuti. Tapi ya kita siap-siap kalau ternyata makin buruk ya kita nyapuin jalannya lah, di ujung kita nyapuin jalannya gitu. Ya, karena kita udah lihat kenaikannya ada di DKI. Di halaman selanjutnya kita lihat yang di Bodetabek kita lihat kok lebih baik dari DKI. Ternyata mereka masukinnya nggak disiplin. Jadi banyak dari kabupaten Jabodetabek kalau DKI itu disiplin masukin data. Jadi datanya benar, ini nggak dimasukin sama mereka. Jadi kelihatannya turun. Tapi sebenarnya saya rasa naik, baik yang infeksi atas maupun infeksi paru. Nah kemudian yang terakhir yang kita lakukan, kita mempersiapkan, saya sudah minta organisasi profesi paru dan kolegiumnya untuk melakukan Zoom mendidik. Puskesmas itu dipastikan dokter-dokternya tahu. Karena kalau ISPA itu bisa di puskesmas saja. Di DPR, Menteri Kesehatan juga menyebut akan pinjam mobil identifikasi penyebab udara buruk dari Tiongkok. Menurut Menkes, mobil deteksi bisa mengidentifikasi faktor cuaca buruk di tiap wilayah secara lebih tepat sehingga bisa lebih cepat membuat keputusan antisipasi. Bisa. Nah, kita malah mengusulkan di halaman berikutnya lagi ngelobi ke Cina kalau bisa mobilnya kita dipinjemin ke kita lah gitu setahun. Jadi bisa datang kalau misalnya Menteng tinggi kirim, nah kita tahu penyebabnya dari transportasi. Tangerang tinggi kirim, penyebabnya PLTU. Bekasi tinggi kirim, penyebabnya bakar-bakar sampah di Bantar Gebang. Itu bisa ketahuan. Ya, sehingga dengan demikian intervensi polisinya bisa bagus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku kebijakan WFH bagi para ASN Pemprov DKI tidak efektif dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Hal tersebut karena kebijakan WFH masih berlaku hanya untuk ASN Pemprov DKI, bukan di kementerian ataupun lembaga. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Asep mengakui kebijakan WFH bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta akan dievaluasi karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Pemprov DKI berharap kementerian dan lembaga ataupun perusahaan swasta bisa menerapkan aturan WFH bagi para ASN maupun karyawannya. 50% dan hanya dilakukan oleh ASN DKI saja, Pemda, dan ini belum menyentuh juga kepada ASN dari kementerian dan lembaga. Memang terlihat atau dirasakan dampaknya juga masih kurang cepat ya, kurang tidak signifikan lah. Nah makanya kami juga berharap baik kementerian maupun usaha yang memang usahanya atau sebagian dari karyawannya bisa melakukan kegiatan kerja dari rumah itu dapat juga melakukan WFH.